Di Medan itu mayoritas orang Batak itu Muslim, bukan Kristen. Lebih baik minoritas, Bapak Ibu. Saya tidak setuju dengan komentar-komentar yang mengatakan bahwa dia adalah kaum minoritas, sehingga dia merasa sebagai korban, ya, dia merasa dirinya dipersulit oleh negara ini, dipersulit oleh kaum agama tertentu yang mayoritas. Saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan dia adalah mayoritas sehingga dia lebih berhak mendapatkan hak-hak itu. Istilah mayoritas dan minoritas yang dimainkan di dalam hal beragama, berbangsa, berinstitusi maupun beribadah justru bisa menggerus istilah toleransi. Kita bicara tentang Indonesia gitu ya. Misalkan satu daerah itu agama mayoritasnya adalah A, lalu dia dibilang toleransi hanya karena membolehkan ada rumah ibadah yang dibangun di daerah dia, atau membolehkan umat agama lain untuk beribadah di kampungnya, di daerahnya yang mayoritas agamanya adalah agama A. Maka itu disebut sebagai toleransi. Dianggap hebat. Itu memang sudah sewajarnya di negara kita yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung yang namanya perbedaan, tetapi satu jua. Itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Nah, kalau kita gunakan istilah mayoritas, minoritas, itu bahkan bisa menggerus yang namanya istilah toleransi ini. Sangat berbahaya. Toleransi itu bicara tentang hal yang bukan primer. Contoh, misalkan di satu kampung gitu ya, ada jam malam, ada orang yang kerja di jam malam, ada orang yang kerja di jam pagi. Mereka mau istirahat misalkan, ya. Misalkan yang kerjanya di malam hari, karena mereka menghargai ada orang yang istirahat malam-malam gitu ya. Mereka melakukan aktivitasnya dengan menurunkan volume atau suara. Misalkan yang sering teriak-teriak dipakai toa gitu ya, mereka turunin nih volumenya. Atau yang mungkin pakai motor, mereka lewat rumah orang itu dengan dimatiin mesinnya atau mungkin dipelanin mesinnya. Orang yang ngobrol nggak ada, yang nyanyi-nyanyi, teriak-teriak misalkan di depan rumah orang, itu toleransi. Bukan soal primer. Kenapa? Karena setiap manusia punya cara untuk tidur ataupun jam untuk tidur yang berbeda-beda. Istirahat berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa tidur dengan suasana yang ribut, ada juga yang harus dengan suasana yang hening. Itu bukan hal primer. Intinya semua orang masih bisa beristirahat dan jamnya berbeda-beda. Tapi karena kampung itu toleransi, sekali lagi, mereka menghargai orang yang beristirahat. Itu namanya toleransi. Tapi kalau untuk ibadah, sekali lagi, itu sama kayak orang makan. Ya, nggak ada istilah toleransi, memang itu sudah seharusnya sewajibnya. Ini di negara kita loh ya. Jadi janganlah menormalisasi gitu ya istilah toleransi ini seakan-akan wah gitu ya. Ya, kenapa ini bisa dinormalisasi? Karena ada istilah mayoritas dan minoritas. Itu yang harus dihilangkan. Beda dengan prinsip pemungutan suara, pemilu gitu ya. Kenapa? Kalau pemilu kita memungut suara atau misalkan di dalam satu rapat dewan gitu ya, kita rapat, memungut suara, cari yang paling banyak suaranya mayoritas, minoritas gitu ya. Itu nggak masalah, karena itu bukan primer sekali lagi. Ya. Dan orang bisa melakukan itu karena apa? Karena dia sudah makan, karena dia sudah punya baju yang mewah, karena dia sudah punya rumah, semua fasilitas terpenuhi, maka dia bisa melakukan namanya pemungutan suara, pemilu gitu ya. Coba kalau bayangkan kalau orang-orang yang memilih suara tadi yang rapat di dewan itu nggak punya rumah, mau ibadah nggak bisa, mau makan nggak ada uang. Kira-kira jalan nggak itu pemilu? Kira-kira jalan nggak itu pemungutan suara? Nggak akan. Maaf aja mungkin malah seperti kayak binatang liar yang di hutan gitu ya, yang teriak-teriak karena nggak terpenuhi kebutuhan primernya. Ya seperti itu pun orang yang mau beribadah harus dipenuhi kebutuhan primer ini. Dan setelah itu menjadi sebuah kebutuhan primer, maka pemerintah pun tadi saya katakan harus berani merevisi, harus berani menghapus bahkan menurut saya peraturan-peraturan yang memberatkan. Seperti peraturan-peraturan misalkan izin rumah ibadah. Katanya kan harus minimal 60 orang warga sekitar. Dan minimal 90 jemaah yang harus ada. Dan stay, menurut saya itu hapuslah. Gitu ya. Itu sudah memberatkan sebenarnya. Dan itu sudah ketinggalan zaman. Ayolah, pemerintah juga harus berani memberikan terobosan baru. Come on, pemerintah itu sebenarnya bisa membangun rumah-rumah ibadah di tengah-tengah tempat-tempat yang dianggap intoleran. Bangunlah rumah-rumah ibadah. Yang ini bahkan harusnya disahkan oleh presiden langsung. Supaya apa? Supaya ketahuan selama ini tuh siapa sebenarnya yang intoleran. Siapa sebenarnya, kaum mana yang sebenarnya gak seneng ngelihat ada rumah ibadah agama lain. Atau kaum mana yang sebenarnya kepanasan gitu ya, kalau ada rumah ibadah yang mau dibangun.
itu langsung ketahuan. Kenapa? Karena presiden sudah meresmikan itu. Atas dasar apa ada orang masyarakat kelompok tertentu yang tidak senang atau tidak setuju ada rumah ibadah di situ? Itu kan langsung ketahuan. Terus gimana kalau misalkan nanti di satu daerah itu misalkan penganut agamanya yang sedikit agamanya itu, bahkan tidak ada yang menganut agamanya itu, mau dibikinkan rumah ibadah juga. Katakan di satu tempat, di satu daerah itu full agamanya adalah Islam. Tidak ada satupun yang agama Kristen misalkan. Apa jaminannya kalau setahun kemudian atau bahkan sebulan kemudian tidak ada orang Kristen yang masuk ke situ? Tidak ada orang Kristen yang lewat ke daerah itu. Justru kalau dibangun gereja di sana, dibangun kuil-kuil di sana, akan menambahkan nilai jual loh ya. Ini malah kita bicara tentang ekonomi lagi, pariwisata. Makanya perlu dibangunkan rumah ibadah di sana supaya nilai jual daerah tersebut naik.